Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifal Fadilah, NIM 1908380. Sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Apa sintaksis itu? Sintaksis berasal dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis, atau dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya adalah syntax. Menurut Ramla, sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Sedangkan menurut Tarigan, sintaksis adalah salah satu cabang atau tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat atau struktur antar kata, urutan kata atau klausa, dan frase. Apa sih yang disebut kategori gramatikal? Kategori gramatikal adalah golongan ujaran yang dapat saling dipersulikan atau dipergantikan atau dipertukarkan tanpa kehilangan kegramatikalannya. Kategori gramatikal meliputi kata, frase, klausa, dan kalimat. Kategori gramatikal yang mengisi tempat-tempat tertentu di dalam konstruksi bahasa disebut dengan fungsi gramatikal, yaitu subjek yang sering kita kenal dengan S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Yang pertama itu kata. Kata terdiri dari yang disebut kata partikel, yang kedua ada kata penuh. Kata partikel seperti contoh kata yang, dari, ke, di, dan partikel yang. Contoh dari kata partikel yaitu yang, dari, ke, di, dan pada. Contoh dari kata penuh itu ada kata nomina. Kata nomina adalah yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nomina. Sedangkan kata perba yaitu kata yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verba, dan kata perba terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adjektiva, adverbia, preposisi, konjungsi, numeralia, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan frase. Ada frase eksosentris dan ada frase endosentris. Frase eksosentris yaitu frase yang berbentuk preposisi. Contohnya, di rumah, kepada mereka, di mana, di, dan kepada merupakan preposisi. Dan frase endosentris yaitu adalah frase yang memiliki induk. Contohnya frase nominal kucing hitam, di mana kata kucing sebagai nomina menjadi induknya. Yang kedua adalah frase endosentris. Frase endosentris terbagi menjadi 2. Yang pertama, frase endosentris berinduk tunggal, dan yang kedua, frase endosentris berinduk ganda. Frase endosentris berinduk tunggal yaitu frasa yang salah satu konstituennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan seluruh konstruksi itu. Contohnya frasa nominal kucing hitam, di mana kata kucing sebagai nomina menjadi induknya. Yang kedua itu adalah frase endosentris berinduk ganda, yaitu frase yang salah satu konstituennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan konstituen lain. Contohnya ayah dan ibu, tua dan muda. Ketiga, frase endosentris berinduk ganda terbagi menjadi 2. Pertama, frase koordinatif, yang kedua frase opositif. Frase koordinatif yaitu frase endosentris yang berinduk ganda yang bagian-bagiannya secara potensial maupun aktual dapat dihubungkan dengan penghubung tunggal seperti dan, atau, tetapi. Contohnya
seperti ayah dan ibu, tua dan muda. Nah, kita masuk ke frasa positif. Frasa positif adalah frasa endosentris berinduk ganda yang tidak dihubungkan dengan penghubung, seringkali dengan jeda. Contohnya, Amin, teman saya, sedang menuju kampus. Kita sekarang masuk ke klausa. Klausa terbagi menjadi dua. Yang pertama klausa bebas, yang kedua klausa terikat. Klausa bebas, klausa yang dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti dia cantik, dia di sini. Klausanya dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan lain. Dan contoh yang lainnya adalah dia seorang guru. Yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya, klausa terikat ditandai dengan konjungsi tertentu seperti bahwa, sehingga, dan lain-lain. Contohnya, kami datang sebelum pertunjukan dimulai. Kami datang adalah klausa bebas, sedangkan pertunjukan dimulai yaitu klausa terikat. Diikat dengan konjungsi sebelum di depannya. Itu kalimat. Kalimat dikategorikan dalam 5 kriteria, yaitu 1. Jumlah dan macam klausa. Kedua, struktur intern klausa. Yang ketiga, jenis tanggapan yang diharapkan. Yang keempat, sifat hubungan pelaku dan perbuatan. Yang kelima, ada atau tidaknya unsur ingkar di dalam predikat utama. Nah, jumlah dan macam klausanya. Yang pertama adalah ada kalimat sederhana atau tunggal. Yang kedua, kalimat terbersusun atau kalimat jamak. Kalimat sederhana atau kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri dari klausa bebas. Contohnya seperti mereka menikah kemarin. Kalimat bersusun atau kalimat jamak yaitu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas, dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Contohnya, mereka sadar bahwa berita itu tidak benar. Nah, mereka sadar itu tergolong menjadi klausa bebas, dan berita itu tidak benar klausa terikat, lalu diikat dengan konjungsi bahwa di depannya. Di depan klausa terikat, berita itu tidak benar. Nah, yang lalu jumlah dan macam klausanya. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bersusun. Kalimat majemuk setara yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas, biasanya ditandai dengan konjungsi seperti sedangkan, dan, atau tetapi. Contohnya, kami masuk kelompok pertama, sedangkan mereka masuk kelompok kedua. Nah, untuk kalimat majemuk bersusun yaitu adalah kalimat yang terdiri atas gabungan kalimat majemuk dan kalimat bersusun atau sebaliknya. Seperti contohnya, mereka sadar bahwa berita itu tidak benar, tetapi mereka sudah tidak mau peduli lagi. Mereka sadar bahwa berita itu tidak benar adalah kalimat bersusun, dan mereka sudah tidak mau peduli lagi, kalimat majemuk. Yang kedua ada struktur intern klausa. Struktur intern klausa terdiri dari dua, yaitu kalimat lengkap dan kalimat yang tidak lengkap, kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap yaitu adalah kalimat yang memiliki unsur-unsur pengisi fungsi gramatikal yang lengkap, terutama pada subjek dan predikat, seperti contohnya, dia makan. Dia subjeknya dan makan predikatnya. Fungsi gramatikalnya lengkap. Dan yang kedua ada kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang salah satu unsur pengisi fungsi gramatikalnya tidak ada. Seperti contohnya, baik, sedang makan. Yang ketiga ada jenis tanggapan yang diharapkan jawabannya.
Yang pertama ada kalimat pernyataan. Tanggapan yang diharapkan dari kalimat pernyataan adalah tanggapannya berupa perhatian. Alpi sedang menuju kemari. Nah, tanggapan yang diharapkan oleh kita dari kalimat pernyataan tersebut, perhatiannya tertuju pada kita. Dan yang kedua, kalimat pertanyaan. Tanggapan yang diharapkannya berupa jawaban. Seperti contohnya, mengapa dia terlambat? Dan tentunya kita mengharapkan jawaban dari kalimat pertanyaan yang kita lontarkan. Yang ketiga ada kalimat perintah. Tanggapan yang diharapkan dari kalimat perintah yaitu berupa perintah atau dituruti. Seperti contoh, ayo berangkat. Sifat hubungan antara pelaku dan perbuatan. Pertama ada kalimat aktif dan yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang memperlihatkan subjek sebagai pelaku. Contohnya seperti kalimat adik menendang anjing itu. Adik adalah pelaku perbuatan atas perba menendang. Dan yang kita masuk ke kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang memperlihatkan subjek sebagai tujuan atau sasaran perbuatan. Contohnya seperti kalimat anjing itu ditendang adikku. Anjing itu menjadi sasaran perbuatan atas perba ditendang. Nah, kita bisa lihat perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dari adik menendang anjing itu, lalu menjadi anjing itu ditendang oleh adikku. Lalu kita masuk ke sifat hubungan antara pelaku dan perbuatan. Pertama ada kalimat tengah, yang kedua ada kalimat netral. Kalimat tengah adalah kalimat yang subjeknya merupakan pelaku dan tujuan. Contohnya seperti kalimat dia sedang bercukur. Subjek dia adalah pelaku yang tengah melakukan perbuatan bercukur. Dan yang kedua adalah kalimat netral, yaitu adalah kalimat yang tidak berstruktur pelaku atau pelaku perbuatan. Contohnya seperti dalam kalimat aming pelawak. Nah, kalimat aming pelawak tidak berstruktur pelaku perbuatan karena subjek tidak melakukan suatu perbuatan. Kelima, ada tidaknya unsur ingkar dalam predikat. Yang pertama ada kalimat afirmatif, yaitu kalimat positif. Kedua ada kalimat ingkar dan kalimat negatif seperti tidak dan bukan. Nah, kesimpulannya, dalam suatu kalimat terdapat klausa, dan dalam klausa terdapat prasa, dan dalam prasa terdapat kata. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.